Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Investasi dan Portofolio yang beranggotakan yang pertama Dewi Hanifah dengan NIM 055, yang kedua Sana Akhimil dengan NIM 061, yang ketiga Yudiska Dwi Lestari dengan NIM 063, yang keempat Ilaina Hafidotun dengan NIM 065, dan yang kelima Iman Abdi Pratama dengan NIM 066. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai return dan resiko aktiva tunggal. Materi yang pertama adalah pengukuran return realisasian. Pengukuran return dapat dihitung dengan cara yang pertama adalah return total. Return total adalah return keseluruhan dari suatu investasi pada periode tertentu. Return total terdiri atas capital gain atau capital loss dan yield, yang dapat dituliskan dengan rumus return sama dengan capital gain atau capital loss ditambah yield. Capital gain atau capital loss adalah selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Sedangkan yield adalah persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Yang kedua adalah relative return. Relative return dapat digunakan dengan menambah nilai 1 terhadap nilai return total, yang dapat dituliskan dengan rumus relative return sama dengan return total ditambah 1. Dan yang ketiga adalah kumulatif return. Untuk mengetahui total kemakmuran, indeks kemakmuran kumulatif dapat digunakan, di mana indeks kemakmuran kumulatif mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal yang dimiliki, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Indeks kemakmuran kumulatif sama dengan kekayaan awal dikali dengan 1 ditambah return periode ke-1 hingga dikali 1 ditambah return periode ke N. Yang keempat adalah return disesuaikan. Return dapat disesuaikan dengan inflasi, yaitu dengan rumus return disesuaikan dengan tingkat inflasi sama dengan 1 ditambah return nominal per 1 ditambah tingkat inflasi dikurangi 1. Dan yang terakhir adalah rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik atau geometrik Bayes digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Rata-rata geometrik dapat dirumuskan dengan rata-rata geometrik sama dengan 1 ditambah return untuk periode ke-1 dikali 1 ditambah return untuk periode tak tertentu pangkat 1 per N dikurangi 1. Materi yang kedua adalah return ekspektasian. Return ekspektasian atau expected return adalah return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ekspektasian dapat dihitung dengan cara yang pertama adalah berdasarkan nilai ekspektasi masa depan. Return ekspektasian dapat dihitung dengan metode nilai ekspektasian, yaitu dengan mengalihkan masing-masing hasil masa depan dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut. Dan yang kedua adalah berdasarkan nilai-nilai return historis. Untuk mengetahui ketidaktahuan, data historis dapat digunakan sebagai dasar ekspektasi. Dengan 3 metode ini dapat diterapkan untuk menghitung return ekspektasian dengan menggunakan data historis, yaitu yang pertama adalah metode rata-rata, yang kedua adalah metode tren, dan yang ketiga adalah metode jalan acak, di mana metode yang terbaik tergantung dari distribusi dari data returnnya. Dan untuk penghitungan return ekspektasian yang ketiga adalah berdasarkan model return ekspektasian yang ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko aktiva tunggal, di mana return dan risiko merupakan dua hal yang tidak dapat terpisah, karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Hal ini dikarenakan semakin besar risiko yang ditanggung, maka semakin besar pula return yang harus dikompensasikan. Dan untuk menghitung risiko, metode yang digunakan adalah deviasi standar atau standard deviation, yang dimana mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya.
Adapun risiko terhadap aktiva tunggal yaitu risiko berdasarkan probabilitas. Deviasi standar merupakan pengukuran yang digunakan untuk menghitung risiko. Dapat kalian perhatikan pada slide ini yaitu terdapat rumus sebagai berikut yang keterangannya E dalam kurung RI merupakan return ekspektasian suatu aset atau sekuritas ke I, dan RIJ adalah hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I, dan PJ adalah probabilitas hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I, dan N merupakan jumlah dari hasil masa depan. Dan untuk menghitung risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varian, yang mana varian dalam kurung RI sama dengan SDI pangkat 2 sama dengan E dalam kurung RI min E dalam kurung RI tutup kurung 2 pangkat 2. Jika dinyatakan dalam bentuk probabilitas, maka dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk deviasi standar adalah akar dari varian adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu risiko berdasarkan data historis. Dapat kalian lihat terdapat rumus sebagai berikut. Jadi apabila dinyatakan dalam bentuk varian yaitu bentuk keduanya seperti itu. Bahwa untuk konsep resiko ini pertama-tama dikembangkan dengan menganggap bahwa aktiva merupakan aktiva tunggal, yang mana pendekatan ini menciptakan situasi yang kemungkinan interaksi antar pengembalian aktiva itu diabaikan. Statistik dapat digunakan untuk mengukur risiko. Risiko dapat dilihat dari perilaku dengan menggunakan analisis sensitivitas dan distribusi kemungkinan atau probabilitas. Penjelasan yang pertama yaitu analisis sensitivitas, yakni suatu pendekatan untuk melakukan penilaian risiko dengan menggunakan beberapa kemungkinan pengembalian untuk mengetahui variabilitas hasil. Dan yang kedua yaitu distribusi probabilitas, diabaikan. Statistik dapat digunakan untuk mengukur risiko. Risiko dapat dilihat dari perilaku dengan menggunakan analisis sensitivitas dan distribusi kemungkinan atau probabilitas. Penjelasan yang pertama yaitu analisis sensitivitas, yakni suatu pendekatan untuk melakukan penilaian risiko dengan menggunakan beberapa kemungkinan pengembalian untuk mengetahui variabilitas hasil. Dan yang kedua yaitu distribusi probabilitas, yang merupakan suatu model yang menghubungkan berbagai probabilitas terhadap hasil masing-masing. Selanjutnya yaitu koefisien variasi, yang merupakan pengukur tingkat risiko relatif tiap investasi dengan tingkat pengembalian yang berbeda. Untuk melakukan analisis investasi, dua faktor yang dipertimbangkan bersama-sama yakni return ekspektasian dan risiko aktiva. Koefisien variasi atau coefficient of variation dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor tersebut secara bersamaan. Rumus koefisien variasi adalah sebagai berikut, yaitu CV I sama dengan risiko per return ekspektasi. Nah, dari rumus koefisien variasi tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai CV I sama dengan risiko per return ekspektasi. Nah, dari rumus koefisien variasi tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai CV, semakin baik aktiva tersebut. Dan semakin kecil nilai CV menunjukkan semakin kecil risiko aktiva dan semakin besar return ekspektasinya. Materi selanjutnya adalah properti return ekspektasi dan varian. Nilai-nilai ekspektasi mempunyai beberapa properti yang berhubungan dengan nilai ekspektasi. Properti yang pertama, nilai ekspektasi dari penjumlahan sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari variabel acak itu sendiri ditambah dengan konstantanya. Properti yang kedua, nilai ekspektasi dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari nilai acak itu sendiri dikalikan dengan konstantanya. Kemudian properti yang ketiga, varian dari penjumlahan suatu variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak. Properti yang keempat, varian dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak itu sendiri dikalikan dengan kuadrat konstantanya. Materi yang selanjutnya yaitu semivariance.
Kelemahan dari semivariance ini salah satunya yaitu memiliki bobot yang sama besarnya untuk nilai-nilai di bawah maupun di atas nilai ekspektasian atau nilai rata-rata. Padahal, individu yang mempunyai attitude berbeda terhadap resiko akan memberikan bobot yang tidak sama terhadap dua kelompok nilai tersebut. Misalnya saja, individu yang tidak suka menghadapi resiko umumnya akan memberikan bobot yang lebih tinggi untuk nilai-nilai yang berada di bawah nilai ekspektasian. Bahkan, individu yang tidak suka menghadapi resiko hanya mementingkan nilai-nilai di bawah nilai ekspektasian tersebut. Alasan lainnya adalah, resiko selalu dihubungkan dengan penurunan nilai. Misalnya saja, jika kita ditanya apa resiko dari berbisnis, maka kita akan menjawab bahwa resiko dari berbisnis adalah rugi. Jadi, keuntungan atau kenaikan nilai bukan dianggap sebagai resiko. Oleh karena itu, pengukuran dengan deviasi standar yang juga memasukkan nilai-nilai di atas nilai ekspektasian dianggap tidak tepat, karena dianggap bukan komponen dari resiko. Pengukuran resiko seharusnya hanya memasukkan nilai di bawah nilai ekspektasian saja. Jika hanya satu nilai yang digunakan, yaitu nilai-nilai di bawah nilai ekspektasinya, maka ukuran resiko semacam ini disebut dengan semivariance. Untuk perhitungan semivariance sendiri sudah ada di dalam layar, dan dengan contoh di sini sudah ada 3 kolom. Dengan kolom pertama yaitu kondisi ekonomi, dan kolom kedua adalah RI yaitu resiko di tiap-tiap kondisi ekonomi, dan juga PI atau probabilitas. Di mana besarnya ERI ini sudah dihitung yaitu sebesar 0,152, dan nilai-nilai RI yang lebih kecil dari ERI terdapat 3 nilai yaitu min 0,09, min 0,05, dan 0,15. Nilai-nilai di atas ekspektasian dianggap tidak menyimpang sehingga perhitungan semivariance-nya menjadi seperti yang ada di dalam contoh dan diperoleh nilai 0,012. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara return ekspektasi dengan resiko. Return ekspektasi dan resiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko suatu sekuritas, maka semakin besar pula return yang diharapkan. Sebaliknya juga benar, semakin kecil risiko yang harus ditanggung. Hubungan positif ini hanya berlaku untuk return ekspektasian atau ex ante return before the fact, yaitu untuk return yang belum terjadi. Untuk return realisasian yang sudah terjadi, hubungan positif ini dapat tidak terjadi. Untuk pacar yang tidak rasional, kadang kala return realisasian yang tinggi tidak mesti mempunyai risiko yang tinggi pula. Bahkan keadaan sebaliknya dapat terjadi, yaitu return realisasian yang tinggi hanya mempunyai risiko yang kecil. Pada gambar yang ada di video terlihat bahwa suatu aset yang tidak mempunyai risiko, misalnya adalah sertifikat hutang yang dikeluarkan pemerintahan seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, hanya akan memperoleh return ekspektasi yang rendah, yaitu sebagai return bebas risiko. Jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, maka dia harus menanggung risiko yang lebih tinggi pula. Obligasi pemerintah mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan SBI, karena obligasi pemerintah adalah surat utang jangka panjang, sedangkan SBI adalah surat utang jangka pendek. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan corporate bond mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintahan atau government bond, sehingga return yang diharapkan darinya juga akan lebih tinggi. Saham lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi perusahaan, karena harga saham lebih berfluktuasi dibandingkan dengan obligasi. Oleh karena itu, return ekspektasian saham juga lebih tinggi dari return yang diperoleh dari obligasi. Baik, yang selanjutnya yaitu MAD atau Mean Absolute Deviation. Baik varian maupun semivarian sangat sensitif terhadap jarak dari nilai ekspektasian, karena pengkuadratan akan diberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika tidak dilakukan pengkuadratan. Pengukuran risiko yang menghindari pengkuadratan adalah Mean Absolute Deviation. Itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.